Yuhu! สวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อมาดามสุขีค่ะฉันอยู่ประเทศไทยฉันอยู่ที่นี่เอ่อ10 ปีแล้วแต่ฉันพูดภาษาไทยไม่ได้นิดหน้อยค่ะวันนี้ฉันไปทะเลโอเคitu adalah sapaan bahasa Thailand dan Madam Suki masih struggle untuk belajar bahasa Thai. Oke, kalian pasti kalau mendengarkan sebuah negeri yang bernama Thailand, what do you think about Thailand? So, maybe you think about, Thailand have a lot of the sea, but the sea is very beautiful. Yes, Thailand is a lot of nature. Yes, Thailand is a lot of temples. Yes, yeah. And you have to know here, Thailand is like night down. Okay, Thailand adalah sebuah destination, belibet ya, sebuah tujuan buat orang-orang Asia seperti kita Indonesia. Ketika aku tinggal di Thailand dan aku bisa tinggal di Thailand, I feel blessed, karena memang Thailand itu secantik itu dan yang membedakan mungkin ya, aku tidak membedakan dengan Indonesia karena aku terlahir di Indonesia dan aku sangat mencintai Indonesia. Ya, tapi kalau bisa dikatakan Thailand di sini masih bisa rileks, nyaman, sabai-sabai ya, dan tidak terlalu banyak orang. Oke. Untuk kalian supaya percaya bagaimana Thailand itu, aku bisa menggambarkan sedikit tentang Thailand. Kalau kalian ikuti IG aku, pasti kalian tahu bagaimana kondisi di Thailand. Oke, karena Madam Suki tinggal di 2 negara, di Thailand dan di Belanda. Oke, aku akan kasih tahu kalian, inilah Thailand ya. Makanya Thailand itu menjadi sebuah tujuan orang Indonesia bisa kerja di sini. Ketika orang-orang ya di Indonesia mendengarkan, oh Thailand, di Thailand. So, kayaknya setertarik itu. Oke, ya. Di sini aku tidak sedang ingin membuat konten tentang artis-artis idola kalian karena memang harus berimbang, ya. Yang tertarik silakan mengikuti, yang tidak tertarik silakan pergi. Kan begitu aja, ya. Karena video ini adalah video tentang informasi Thailand. Barangkali kalian ingin bekerja di Thailand atau ada teman-teman kalian yang menawarkan sebuah pekerjaan di Thailand. Oke, jadi video ini berisi tentang edukasi atau sebuah info sebelum kalian pergi ke Thailand. Oke, aku mulai. Aku mempunyai sebuah cerita, ya. Cerita ini benar-benar asli ya dari seseorang dan mungkin banyak lagi orang-orang Indonesia yang mengalami cerita seperti ini. Sebut saja namanya Indra. So, I will tell you about the story. Indra ini ditawari sama temennya, ya. Jadi kalian sekarang ini kalau mau cari pekerjaan, tolong diseleksi, ya. Karena sudah banyak kejadian, ini pekerjaan itu ditawarin temannya sendiri. Jadi memang benar ungkapan teman makan teman itu nggak hanya kekasih kalian, tetapi juga nyawa kalian. Ya, ini sepertinya tahun-tahun belakangan ini seperti hukum rimba sih. Siapa yang pintar, dia akan memakan yang bodoh. Siapa yang cerdik, dia akan memakan yang lengah. Ya, Madam Suki mau bilang di sini, semua orang pasti akan mati. Semua orang, karena orang yang terlahir pasti akan mati. Itu adalah hukum di alam semesta yang tidak bisa kita hindari. Oke? Seserius ini aku ngomong ya. Nah, setelah itu, si Indra ini ditawarilah dia pekerjaan sama temennya. Nah, terus dia bilang, pokoknya Indra ini kenal lah ya. Entah kalian kenalnya di Facebook atau teman, pokoknya hati-hati. Itu aja ya poinnya, ya.
Singkat cerita, si Indra ini ditawarin pekerjaan di Thailand. You know, kenapa orang-orang sindikat atau apapun mereka ini yang punya organisasi bagus untuk menjebak orang, mereka selalu menggunakan mention sebuah negara Thailand. Karena Thailand itu adalah surga buat orang Asia dan mungkin orang luar juga. Karena banyak sekali aku melihat orang-orang termasuk kami yang memutuskan untuk pensiun di Thailand dan menetap di Thailand. Oke, Indra ini kemudian ditawarin katanya, oke, kamu kerja ya di Thailand. Nah, sebagai apa? Sebagai banyak pekerjaan itu. Sebagai ini, sebagai itu, sebagai ini gitu ya, sebagai koki. Mereka akan bertanya, apa minat kamu? Nah, ini bahayanya ya, ketika seseorang yang kita tidak kenal ataupun teman bertanya, apa minat kamu? Nah, dari minat itu, maka orang tersebut akan memancing seperti ikan. Kalian itu adalah ikan. Ingat ya, kalian itu adalah ikan. Oke? Nah, terus Indra itu ditawarinlah pekerjaan ini. Oke, setelah itu dia terbang dan benar memang terbangnya ke Thailand. Dan orang itu mengatakan, kamu gak usah bayar, Indra, nanti aja dipotong gaji. Sepertinya itu sesuatu yang sangat menarik, right? Ya, oke. Thailand. Memang benar dia berhenti di Thailand, di Dong Muang. Ya, terus apa ininya? Oke, ininya ya paspornya ya biasalah kalian itu pasti akan diberikan karena negara Thailand welcome dengan siapapun yang datang untuk berkunjung dan mengeluarkan uang di sini. Ya, nah, tapi tidak untuk bekerja. Paham di sini? Kalaupun ada pekerjaan di Thailand, kalian mesti tahu itu dari mana. Itu legal atau ilegal. Kalau di situ ada depnakernya, ada agent yang jelas, kalian Google lagi. Oh iya, agent yang menawarkan ini ternyata itu untuk untuk merekrut orang dan mereka sudah ada buktinya lalalala. Tapi kalau kalian mencari di Facebook, teman, jangan dulu. Itu pesan Madam Suki. Karena negara Thailand hanya digunakan untuk umpan. Karena kemarin, tadi malam Madam Suki kan membuat, ya pokoknya Madam Suki membuat video ya. Di sini ada video ini edukasi. Terus ini dari Mbak Ayu. Terima kasih infonya menarik Madam Suki. Kasihan karena ingin gaji besar dan merubah nasib, malah nyawa taruhannya. Semoga pemerintah Indonesia membuka pekerjaan yang banyak di Indonesia dan mengeluarkan tenaga-tenaga asing seperti Thailand dan memperkerjakan orang kita sehingga mereka tidak cari kerja ke luar negeri. Terima kasih Mbak Ayu. Jadi gini ya, bukan berarti, ya memang ini tanggung jawab pemerintah Indonesia sih, karena bagaimana mungkin sampai ribuan orang Indonesia kerja di Thailand, di Asia. Ingat ya, Thailand hanya umpan. Orang akan mengiming-imingi, ayo kerja di Thailand. Padahal di Thailand tuh nggak ada pekerjaan. Kenapa? Karena Thai for Thai. Orang Thailand kalau punya pekerjaan, pemerintah Thailand kalau mereka membuka pekerjaan, itu untuk rakyatnya sendiri. Ingat itu baik-baik. Ya, untuk rakyatnya sendiri. Karena aku lihat di Thailand ini makmur. Memang banyak orang-orang yang istilahnya ada petani, ada yang rumahnya juga nggak bagus ya, maksudnya sangat sederhana, dibilang sederhana. Tapi di sini tidak ada kekurangan ya, nggak ada kekurangan. Kalaupun ada yang katanya mafia apa itu dari luar, karena bulan Februari 2025 ya, Februari, Maret, April itu pemerintah Thailand mengeluarkan orang-orang yang dari Cina yang kerja di sini, dikeluarkan semua sama orang Rusia karena mereka ingin mentertibkan sindikat-sindikat ini. Jadi kalau ada yang bilang, oh ya kalau gitu orang Thailand nggak boleh kerja di Indonesia, ya nggak gitu juga ya.
Orang Thailand, negara Thailand membutuhkan pekerjaan, membutuhkan kalian, ya, yang di Indonesia. Tapi itu resmi. Kalau ayo kerja di Thailand, aku punya warung, dan si Indra ini katanya juga ditawarin orang yang aku punya usaha di Thailand. Nah, hati-hati. Karena maaf ya, ini ceritanya loncat-loncatnya. Si Indra ini tadi setelah dari Don Muang, dia itu dibawa ke mobil ya, dan di sana dia melakukan perjalanan sekitar 6 atau 7 jam. Dan itu ada dia kemudian berhenti di Mae Sot. Mae Sot itu mana? Mae Sot itu adalah perbatasan perbatasan Thailand dengan Myanmar. Singkat cerita, si Indra ini dibawalah dia ke Myanmar. Ya. Nah, setelah sampai di sana, dia melihat orang tuh bengep-bengep wajahnya. Terus Indra tuh bertanya, loh ini kenapa? Oh, tapi perjalanan menuju ke tempat itu juga nggak mudah ya. Itu dari Mae Sot itu, kemudian si Indra itu dibawa lagi beberapa kilo sampai dia naik getek. Sampai akhirnya di tempat itu, sampailah dia di hutan. Di hutan itu dia melihat banyak sekali army itu yang sepertinya orang Myanmar. Myanmar itu negara yang sedang berkonflik. Orang Myanmar aja, ya, orang Myanmar aja, rakyatnya pada lari ke Thailand. Untuk apa, Madam Suki? Untuk sesuap nasi. Bagaimana mungkin kalian pergi ke Kamboja, ke Myanmar apalagi? That is konyol alias ridiculous. Konyol sekonyol-konyolnya. Kalau kalian mau pergi ke suatu tempat, kalian harus tanya Mbah Google. Riwayatnya Kamboja itu bagaimana? Story. Myanmar itu story-nya bagaimana? Ya, ini penting loh kita membaca sejarah. Makanya Madam Suki itu sedih kalau kalian itu nggak tahu tentang sejarah masa lalu sebuah negara. Kenapa Thailand itu selalu disebut-sebut, oh ayo ke Thailand, ayolah ke Thailand, Thailand tuh begini, Thailand begitu. Negara Thailand adalah negara di Asia, satu-satunya negara di Asia yang tidak pernah dijajah oleh negara manapun. Itu adalah sejarah, itu adalah fakta. So that's why Thailand itu dipergunakan namanya untuk mengumpan ikan-ikan atau kalian ini ikan. Oke? Karena ginjal itu kalau sudah diambil, satu ginjal kita itu harganya 200 juta. 2 ginjal artinya 400 juta. Ya. Kalau jantung, mereka akan memanen organ. Ya, mereka akan memanen organ. Ya. Nah, ini ngerinya. Terus si Indra tadi itu ketika sampailah dia di hutan, dia melihat beberapa orang yang bengep-bengep. Terus Indra tanya dong, kamu kenapa? Terus temennya itu yang udah lama di situ, dia bilang cuman gini, ntar lo juga tahu. Nah, si Indra begitu dia melihat kondisi kayak gitu, merasa nggak nyaman kan, akhirnya dia konfirmasilah sama keluarganya, sama temennya, dan dia di situ ada link KBRI di Thailand, Indonesia, Myanmar, kayak gitu. Dan setelah dia ngobrol, memberitahukan kondisi di sana, kenapa ya orang-orang tuh kok bengep-bengep, kok kayaknya nggak bahagia, ada apa ya sebenarnya, aku jadi nggak nyaman, aku jadi takut gitu kan. Nah, laporan itu pun sudah diterima oleh keluarganya, ya, dan beberapa temannya. Ributlah keluarganya dan temannya, ya kan. Nah, setelah itu, sehari setelah si Indra di sana, ada pengecekan HP. Si Indra tadi itu lupa untuk menghapus. Apa yang terjadi? Si Indra ini dipukulin dan disetrum. Ya, nah, udah gitu, Madam Suki minta tolong ya, kalau kalian mendengarkan video ini tolong di-share-kan. Satu share menyelamatkan orang lain. Jadi kalian jangan malas, jangan pelit. Ya, karena dengan kalian nggak perlu menolong orang itu dengan uang. Tapi informasi itu juga adalah sesuatu yang bermanfaat dan bisa menyelamatkan kehidupan orang lain. Masa dengan men-share aja kalian merasa rugi? Apalagi aku yang
ada di sini, kakiku panas, hanya untuk memberikan informasi seperti ini. Oke? Nah, seserius itu aku ngomong. Oke. Nah, terus si Indra tadi itu, dia ketahuan dan dipukulin dan di-strom. Setelah dia di-strom itu, dia diambil HP-nya dan nggak boleh lagi pegang HP. Dan 1 bulan kemudian dia belajar atau diajari menjadi scammer atau artis scammer. Dia menipu dan bla 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 bla. Dia bilang, saya nggak bisa menipu orang, ya. Pokoknya target 1 bulan itu adalah 300 juta. Kalau 100 juta aja itu masih dapat pukulan. Itu dimarahin. Nah, bosnya orang Cina atau ya di negeri Cina sana ya. Nah, udah gitu. Dan di sana juga banyak orang Indonesia yang bekerja sama dengan Cina itu. Dan dia kemudian ikut memukuli. Jadi, you can imagine that zaman dahulu kala. Zaman yang katanya Indonesia itu di apa ya namanya, Nusantara itu dijajah sama company. You can imagine that. Orang company itu hanya mengambilin rempah. Tapi siapa pecundang-pecundang yang bekerja sama, yang mengambil upeti, itu juga orang kita sendiri. Makanya tadi aku bilang, kita mati itu pasti. Kita mati itu, semua orang akan mati. Karena ketika kita lahir pasti kita akan mati. Itu adalah hukum. Tapi mati dengan cara ya bagaimana, that's your choice. Itu pilihan kalian, pilihan kita. Ya, karena di dunia itu pun berlaku hukum rimba. Siapa yang bodoh akan dimakan yang pinter. Siapa yang miskin akan dimakan oleh orang kaya. Siapa yang lemah akan dimakan orang kuat. Itu adalah hukum rimba. Karena di dunia ini juga ada berlaku hukum itu. Singkat cerita, lagi si Indra ini bilang, tolong dong, saya mau pulang aja. Kayaknya orang tua saya bisa kok, apa itu namanya, aku harus apa kalau harus keluar dari sini. Kamu harus bayar 20 juta. Nah, boleh nggak aku ngomong sama orang tuaku supaya mengutangkan atau utang 20 juta itu supaya aku bebas dari sini. Imagine ya, ini orang-orang yang datang ke sana, ya, itu ingin merubah nasibnya. Dan Indra berkata, yang mungkin kalian semua akan bingung. Karena orang yang terjebak di sana, di Myanmar itu, bukan orang ecek-ecek, bukan orang tidak berpendidikan. Tapi mereka ini berpendidikan, ada psikolog, ada dokter, ada orang yang punya usaha-usaha, sudah punya usaha loh mereka. Makanya tadi aku bilang bahwa orang yang ketemu kalian itu akan bertanya minat Anda apa. Dari situlah mereka meng-create sesuatu, akhirnya jebakan itu masuk. Jadi Indra bilang itu bukan orang-orang desa, bukan. Bukan orang-orang yang nggak lulus SMA atau SMP aja, enggak. Imagine that. Ya. Setelah itu Indra bilang, boleh nggak aku telepon sama orang tuaku? Ya memang dia diizinkan telepon dan bilang tolong cariin uang 20 juta. Nah setelah kemudian mau masuk ke, ini kan 1 bulan ya. Setelah seminggu kemudian Indra bilang, 2 minggu kemudian Indra bilang, sepertinya orang tua saya sudah punya uang 20 juta dan mereka mau mengeluarkan saya. Oh nggak bisa, ini kan sudah lewat 1 bulannya. Jadi kalau untuk kamu bulan depan kamu keluar, kamu harus bayar 30 juta. What the hell is that? Ya, jadi kalau kalian ada di sana, aduh amit-amit jabang bayi ya, orang-orang yang di sana itu dibuat kayak pingpong. Setelah itu benar, si Indra ini orang tuanya bisa kirim 30 juta dan dikirim ke Indra, ke orang itu, tapi sama perusahaan itu atau sindikat itu tidak dikembalikan, tidak dipulangkan, tapi dijual. Ya, dijual lagi ke perusahaan yang berbeda. Di perusahaan yang berbeda itu dia dapat ini yang lebih, ini lagi bosnya lebih jahat. Ya, jadi dia
ya bosnya Cina juga ya. Makanya kenapa tadi aku bilang ada mungkin hubungannya di sini ya. Pemerintah di Thailand memulangkan orang Cina dan orang Rusia itu banyak. Tapi orang Thailand, ya pemerintah Thailand mengundang welcome dengan orang Cina yang ada di Cina sana itu ketika mereka datang untuk vakansi, untuk holiday. Mengerti? Karena orang pemerintah Thailand akan mengelola uang itu untuk rakyatnya. Makanya tadi aku bilang ya, orang Thailand itu rasa nasionalismenya terlalu kuat. Makanya itu Thai for Thai. Orang Thailand hanya untuk orang Thailand. Karena Madam Suki, Menir Diego punya usaha di sini klinik kesehatan. Kita nggak boleh kerja di sana. Kita hanya boleh jadi bos dan keluar uang. Kalau kita, misalkan, kita bantuin tuh ya, bantuin kayak menjelaskan sama klien bla bla atau pasien bla, di foto, udah gitu taruh di imigrasi, besoknya kita akan ditendang keluar karena kamu bekerja di sini. You can imagine that, begitu kerasnya aturan di sini. Kok kalian diiming-imingi Thailand kerja? Nggak ada pekerjaan di sini sayang. No. Kalau mereka punya pekerjaan, itu untuk rakyatnya sendiri. Camkan itu ya. Ini memang informasi yang mungkin kalian belum tahu ya. Oke, singkat cerita, loncat-loncat ya ceritanya. Si Indra tadi dijual lah di orang lain yang bosnya lebih jahat. Dan bosnya itu bilang sama si Indra, kamu di sini adalah robot kita. Kamu di sini adalah binatang piaraan kita. Dan di sini, di tempat ini, tidak ada rasa kemanusiaan. Nah, sudah akhirnya dia di situ, aku nggak tahu dia berapa lama di situ. Mungkin 3 bulan ya, dia disiksa setiap hari, dia di-strom, pokoknya ditampar, diapain. Jadi bosnya ini kayak orang sakit, kayak psycho gitu loh. Jadi tidak ada alasan apapun, kesalahan sedikit, dia itu pukulin semuanya. Nah, suatu hari, ini sudah 3 bulan ya dia di situ ya. Nah, ada katanya dia tuh dijanjiin mau pulang, gini, ternyata itu tidak pernah terjadi. Sampai ketiga kalinya dia itu punya informasi yang kayak gitu dan dia itu lelah gitu, lelah sendiri. Ya udahlah kalau lu mau buat kita itu jadi binatang lu terserahlah sampai segitunya. Ya, terakhir ada anak baru di situ, baru masuk ya. Anak baru ini baru masuk. Oke, maaf. Jadi karena dia masih punya HP, temannya itu tanya, kamu punya HP berapa? 2. Oke, mana satu diselipkan. Jadi temannya yang lama itu minta mana HP-nya gitu ya. Ini di Myanmar ya. Oh, diambil, satu itu diumpetin. Sampai kan mereka kerja. Kalau kerja itu kan mereka tahu dong pasportnya, passwordnya apa gitu ya. Nah, dengan HP 1 itulah mereka mengabarkan kabar itu dan viral di Indonesia. Setelah itu, akhirnya mungkin pemerintah Indonesia meminta tolong sama arminya Myanmar ya. Itu tapi namanya army Khmer atau apa gitu loh ya. Kalau kalian dengar Khmer merah kayak gitu ya. Nah itu. Jadi mereka itu datang, army itu datang. Jadi pas si Indra ini mandi, terus ada yang teriak di situ. Ayo mas semua keluar. Kak, ayo kak semua keluar. Mas, ayo semua keluar gitu. Kenapa? Itu ada tentara ini Khmer merah katanya. Ayo katanya mereka mau kita mau diselamatkan. Si Indra ini nggak percaya dong. Aduh, gua itu udah 3 kali loh dibohongin kayak gini. Ya udahlah. Tapi karena dia itu pengen banget pulang ke Indonesia, akhirnya dia itu cuma pakai sarung. Dia pakai baju seadanya, ambil tasnya dia yang kecil, yang pokoknya yang menurut dia penting, udah dia lari, dia ke depan, terus si army itu bilang, dia kan arminya tuh bawa mobil ya, mobil truk atau apa gitu ya, dengan senjata-senjata itu, ya mungkin kan sudah diamankan kan, sindikatnya itu, kayak film ini beneran, sindikatnya itu sudah diamankan karena mereka punya pistol.
Mereka punya pistol, terus tentara itu bilang begini, buat kalian, pakai bahasa Inggris ya, buat kalian yang mau pulang ke Indonesia, ayo kami bantu. Kami adalah tentara Khmer Merah, ya. Kalau kalian percaya, silakan pergi dengan kami. Tapi kami niat banget untuk memulangkan kalian ke Indonesia. Tapi kami akan menampung dulu, katanya gitu. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Karena yang nggak percaya itu sudah kayak gimana ya? You can imagine that ya, mereka mungkin udah setahun, 2 tahun, atau nggak tahu ya. Akhirnya mungkin sudah setahun kayak gitu, mereka di sana ada yang udah pergi, udah gua pergi aja. Tapi banyak juga yang pergi, akhirnya diselamatkanlah sama tentara Khmer Merah itu, dan memang ditampung. Ditampung itu kira-kira 3 bulan, itu nggak bisa immediately pergi loh kalian. Mereka ini nggak bisa pergi karena Myanmar itu harus keluarnya itu kan harus dia menuju ke Thailand dulu. Sedangkan untuk di Thailand itu segala rule-nya yang tadi sudah aku bilang. Dan untuk orang Myanmar sangat tidak mudah keluar ke Thailand. Makanya banyak rakyat Myanmar itu sampai lari ke gunung, lo tahu nggak? Mereka itu naik gunung, saking ingin keluar dari negaranya dan menuju sini jadi kuli. Terus orang Indonesia mau jadi apa di sana? Dan dari tahun 2014 ya, itu tahun 2014 itu uang Indonesia ini udah keluar 300 M. Bayangkan. Ya 300 M atau 300 triliun ya. Banyak banget pokoknya. Pokoknya jumlahnya 300 ya. Mungkin 300 triliun ya. Segitunya. Nah makanya mungkin ya Indonesia lebih baik sekarang pemerintahnya menerapkan sistem yang kalau cari pekerjaan gak usah cari umur, Pak. Karena Madam Suki hidup di Belanda sana ya, hidup di Belanda sana. Kalau mau kerja itu mudah loh. Ada orang umur 60, 70, as long as you still strong, okay, come. Kalau di Indonesia kan itu sebenarnya buat apa? Kalau misalkan orang itu tua, nggak punya anak, ya, orang itu tua, perempuan tua, nggak punya anak, terus pengen kerja tapi masih kuat, itu banyak loh di Indonesia. Akhirnya karena nggak ada pekerjaan, akhirnya apa? Mereka jadi apa? Ya? Sorry to say ya, ada yang jual diri loh. Orang tua-tua. Tua banget. Segitunya. Sedih. Nah, makanya kalau tadi ada yang bilang, oh kalau gitu orang Thailand diusir, disuruh pulang ke Indonesia. Enggak gitu juga kali. Karena Thailand ini sudah tertata sistemnya. Ya, seperti yang tadi aku bilang. Dan Indonesia kapan ayo? Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara besar. Tapi jangan lupa Indonesia negara kaya. Kalau sampai rakyatnya pontang-panting cari kerjaan di luar negeri, itu big question. Ya kan? Pekerjaan tuh banyak di Indonesia. Ya? Atau gimana orang-orang yang ini aja, yang itu? Kalau selagi di Indonesia orang koruptor dan orang-orang yang seperti itu ya, tidak diterapkan hukum seperti itu, sulit. Coba uang-uang yang dibuat korupsi itu dibuat orang-orang membuka lapangan pekerjaan, orang-orang yang pergi ke Myanmar, ke Kamboja, iming-iming ke Thailand itu. Bagaimana? Uang yang dibuat koruptor itu, selamat gak anak-anak Indonesia? Think about that. Ya, oke. Jadi buat kalian yang mau pergi kemana, tolong kalian cari informasi yang benar. Atau kalian kalau pas nemu video ini, banyak orang yang datang ke Madam Suki. Mereka udah punya pekerjaan dan belum punya pekerjaan, datang, Madam Suki tarotin dong, minta tolong. Dan mereka menghargai waktu Madam Suki. Ya, tentu saja. Di dunia ini nggak ada yang gratis, sayang. Ya, daripada dijual, daripada diambil, organ tubuhnya dipanen. Dan banyak yang datang Madam Suki, tolong, aku mau pindah ke sini, Madam Suki, bagus nggak? Jangan. Kenapa? Nanti kamu akan menemui hal-hal gini. Ada yang sudah di Australia, ada yang tinggal di Australia, di Jerman. Kan anuku banyak ya, klienku. Di mana itu
di Amerika. Madam Suki, aku ada 3 pekerjaan nih. Yang bagus yang mana? Yang ini. Tapi begini ya, ada penjelasannya. Dan benar apa yang Madam Suki omongin. Kalian terselamatkan nggak? Belum tentu loh orang yang Madam Suki udah bacain itu ingat sama Madam Suki. Ya, ingat atau menyapa sama Madam Suki. I don't care. Aku nggak peduli. Banyak yang udah setelah itu dibacain terus sukses. Nggak pernah nyapa, nggak pernah ini, nggak apa-apa. Misiku sudah selesai, sayang. Misiku menyelamatkan orang itu sudah selesai. Mau dia lupa, mau dia ini, terserah dia. Terserah mereka. Yang penting, hidup itu adalah untuk sebuah keselamatan. Yang disebut kita selamat itu ya, selamat. Selamat di dunia. Kalau di dunia aja belum selamat, mana mungkin selamat nanti setelah meninggal. Itu aja deh. Ya, jadi bagaimana kita hidup, itu adalah choice, adalah pilihan kita. Oke, nah, Madam Suki minta tolong video ini di ini ya, di share. Oke, barangkali ada orang yang dikasih iming-iming ke sini, ternyata enggak di sini. Oke, buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, mau tanya apapun aja, silakan. Daripada kalian nanti terjebak oleh situasi yang rumit, ya. Karena kalau kita sudah masuk ke dalam sana seperti trap, seperti jebakan tikus, nggak bisa keluar, ya. Lebih baik mengeluarkan uang sedikit, tapi kehidupan kalian selamat, ginjal kalian selamat, ya. Karena ginjal itu satu harganya 200, 2 400, jantung berapa, ya. Terus kornea mata juga bisa diambil, ya. Pokoknya panen raya lah, panen raya badi, ya. Amit-amit jarum bayi ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal seperti itu. Ingat, kalau tarot adalah sebuah seni membaca situasi dan kondisi, ya. Jadi kalau kalian mempunyai masalah apa aja, datang ke Madam Suki. Mudah-mudahan kita bisa menarik energi atau benang merahnya yang terbaik buat kehidupan kalian, ya. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.